Selamat pagi teman-teman seperjuangan saya. Kembali lagi dengan saya Harti Sumartini, mahasiswa Sisi UPH 2020. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang pendapat verbal, yaitu tentang adanya Tuhan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung kita mulai saja. Verbal ini memiliki julukan pelopor ateisme, dan dia juga dikenal dengan teorinya yang menentang tentang adanya Tuhan dan adanya agama. Ia memiliki pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan itu berasal dari sikap dan keinginan yang kuat dari seorang manusia. Karena menurut Verbal, manusia itu pada dasarnya adalah mencari suatu keabadian, mendapatkan kebahagiaan, adanya keadilan, kenyamanan. Nah, oleh karena itu si Verbal ini menganggap manusia pun dianggap sebagai objek nyata yang merupakan sesuai dengan keinginan yang lain, yaitu Tuhan. Selain itu, menurut Verbal, Tuhan juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia, dan Tuhan tidak ada, akan tetapi hanya ada dalam pemikiran manusia saja untuk memenuhi keinginan manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang problem teodisia sendiri. Dalam hal ini menjadi tantangan besar adalah bagaimana cara menjawab pembahasan tentang adanya kejahatan dan penderitaan yang terjadi di dunia ini. Karena pada kenyataannya adalah dengan adanya kejahatan dan penderitaan itu akan menjadi hal yang dipertanyakan dalam eksistensi Tuhan, yang mana Tuhan itu yang maha baik, maha kuasa, maha mengetahui, dan maha adil. Permasalahan di sini tentang kejahatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu malum morale dan malum visium. Saya akan sedikit membahas tentang keduanya. Yang pertama, tentang malum morale. Merupakan kejahatan yang berasal dari keburukan moral yang terjadi, bahwa kejahatan itu memang benar-benar ada. Sedangkan malum visium itu merupakan sebuah buku nyata tentang adanya penderitaan yang berasal dari keburukan fisik. Mungkin sedikit pembahasan dari saya itu. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Selamat pagi sahabat semua. Perkenalkan, saya Suci Dwi Saktiana, mahasiswi FON Sisi 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuktian Tuhan. Setelah kita mendengarkan teman kita Harti yang menjelaskan tentang ateis menurut Feuerbach, saya akan menanggapi dengan pernyataan Anselmus tentang pembuktian Tuhan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Anselmus dikenal dengan pembuktian antologi, di mana pembuktian antologi ini dapat disebut sebagai argumen yang tentunya ada premis-premis dan konklusi atau kesimpulan. Anselmus mempunyai premis dua. Yang pertama adalah definisi Tuhan adalah pengada yang tidak dapat dipikirkan sesuatu yang lebih besar darinya. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu besar. Yang kedua adalah premis yang kedua, yaitu sesuatu yang dapat dipikirkan yang lebih besar darinya tentu ada dalam pikiran sekaligus ada dalam kenyataan. Ada di dalam pikiran dan ada di luar pemikiran. Nah, kesimpulannya adalah Tuhan tidak hanya ada dalam pikiran kita, melainkan ada juga di luar pemikiran, yaitu di kenyataan. Maka dapat disimpulkan juga bahwa yang dikemukakan oleh Anselmus itu mengatakan pembuktian bahwa Tuhan itu ada. Terbukti bahwa Tuhan itu ada. Itu penjelasan dari saya. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Selamat pagi sahabat-sahabat UPH. Perkenalkan, nama saya Adi Pramono Putro, mahasiswa Sisi FON tahun 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hal yang menarik, yaitu tentang bukti akan adanya Tuhan. Tadi setelah kita mendengarkan tentang bagaimana ateisme menurut Feuerbach
yang disampaikan oleh teman vlogger kita, Saudari Harti. Di sini saya akan mencoba menanggapi dengan argumen teori kosmologi dan teleologi yang dikemukakan oleh filsuf Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menjelaskan tentang kosmologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta yang berskala besar, atau secara khusus ilmu yang berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu objek. Di sini Aquinas berargumen tentang penyebab yang menjelaskan tentang asal mula dari tata surya, terutama Bima Sakti, galaksi Bima Sakti dan bumi. Itu terjadi melalui proses ledakan yang sangat besar yang biasa kita sebut dengan Big Bang. Aquinas menjelaskan bahwa tidak akan ada ledakan sebesar itu atau sebesar itu kalau tidak ada yang menyebabkan atau titik yang menyebabkan hal tersebut. Dan penyebab pertama atau titik yang bisa dia sebut prima causa, yaitu Tuhan yang menyebabkan semua itu. Terus pada teori teleologi atau ajaran yang menerangkan bahwa segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu, atau yang bisa kita simpulkan segala sesuatu itu ada tujuannya. Aquinas memberikan argumennya, yaitu argumen desain, di mana dia menjelaskan bahwa semua di dunia ini itu bekerja untuk tujuan tertentu. Misalnya, panah mengenai targetnya karena diarahkan oleh pemanah. Di situ ada tujuan dan ada yang mengarahkan. Terus orang yang cerdas mengarahkan orang yang kurang cerdas untuk mencapai tujuan tertentu. Maka pasti ada sesuatu yang sangat cerdas atau yang mengarahkan kita bisa hidup di bumi ini. Dan yang mengarahkan atau yang sesuatu yang cerdas itulah Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi para sahabat-sahabat FON. Perkenalkan, nama saya Winarsi, mahasiswa CC FON 2021. Akan sedikit di sini menjelaskan hal menarik tentang bukti adanya Tuhan. Setelah kita mengetahui bagaimana ateisme menurut feedback dari teman vlogger saya, Saudari Harti, dengan teori proyeksinya, di sini saya akan mencoba menanggapinya dengan argumen kosmologis dan teologis yang dikemukakan oleh filsuf Leibniz. Kita mulai dari argumen filosof Leibniz tentang salah satu pemikirannya tentang substansi. Menurutnya, ada banyak substansi yang disebut dengan monad atau penyusun alam semesta, di mana setiap monad berbeda satu dari yang lainnya, dan Tuhan supermonad dan satu-satunya yang tidak tercipta adalah pencipta monad-monad itu sendiri. Monad tidak mempunyai kualitas karena hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui setiap monad agar Tuhan membandingkan dan memperlawannya. Di mana monad-monad itu mempunyai keburukan dan kejahatan dalam pandangan Leibniz, dan beliau membedakan dalam 3 jenis kejahatan. Ada kejahatan moral, kejahatan fisik, dan kejahatan metafisik. Dalam pandangan Leibniz, bahwa tendensi kebenaran filsaf harus sesuai dengan kebenaran teologi. Baik akal maupun iman diberikan oleh Allah, maka tidak mungkin ada pertentangan dengan iman. Akan tetapi, kalau iman mengatakan bahwa Allah baik dan maha kuasa, dan kalau akal manusiawi melihat kenyataan kejahatan dan bahwa orang baik sering celaka, menurut Leibniz, tidak akan ada makhluk lain bahkan sesama manusia sekalipun yang dapat menentukan maupun mempengaruhi seluruh tindakan spontan manusia. Bahkan secara tidak langsung, di mana sebab manusia tidak berhutang keberadaan pada zat ciptaan lainnya, dan begitu juga dengan hutang-hutang keberadaan kepada Tuhan. Leibniz memiliki jawaban bahwa Tuhan tidak benar-benar menciptakan manusia. Dia hanya menemukan esensi manusia di dalam kecerdasannya dan memiliki untuk mengaktualisasikan manusia, sebab manusia adalah anggota yang terbaik dari semua dunia yang mungkin. Dan Tuhan tidak bekerja sebagai insinyur yang mendesain lalu membangun mesin tertentu, melainkan insinyur yang menciptakan cetak biru lalu membangun mesin yang dijelaskan oleh cetak biru itu. Jadi Tuhan tidak secara tegas dan pasti memberikan manusia karakteristik tertentu. Sebagai gantinya, seluruh karakteristik yang manusia telah miliki sudah termasuk dalam esensi yang ditemukan Tuhan. Insinyur yang hanya menemukan cetak biru
tidak dapat dan tidak perlu bertanggung jawab atas fitur-fitur tertentu, serta akibat dari perbuatan serta keberhasilan mesin dalam pekerjaan yang berasal dari desain yang ada. Dia hanya bisa dianggap bertanggung jawab atas keputusan untuk membangun mesin itu. Jadi di sini Leibniz mengeluarkan banyak upaya untuk memecahkan masalah keputusan. Tetapi ia juga mengambil sesuatu yang mirip dengan masalah ateistik. Saya coba simpulkan, kita mulai dari argumen Thomas Aquinas, yaitu tentang kosmologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta yang berskala besar. Secara khusus, ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek. Thomas Aquinas berargumen tentang penyebab yang menjelaskan asal mula dari tata surya dan bumi ini adalah dari proses ledakan yang dahsyat yang kita kenal sebagai Big Bang. Tidaklah mungkin ada ledakan dahsyat seperti ini kecuali ada penyebab pertama atau prima causa. Jawabannya adalah Tuhan yang melakukan semua itu. Sedangkan pada teori teologi atau ajaran yang menerangkan bahwa segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu, atau bisa disimpulkan segala sesuatu itu punya tujuan. Aquinas memberikan argumennya yaitu argumen desain, di mana dia menjelaskan bahwa semua dunia ini bekerja untuk tujuan tertentu. Misalnya yang kurang cerdas diarahkan oleh yang cerdas. Tentu ada sesuatu yang cerdas yang mengarahkan segala hal di dunia ini menuju tujuannya yaitu Tuhan. Yang selanjutnya mengenai teori proyeksi dan teori proyeksi menurut Feuerbach yang menganggap Tuhan merupakan proyeksi keinginan-keinginan pemikiran manusia yang idealis atau sempurna menurut pandangan manusia dan menyimpulkan bahwa Tuhan hanyalah ciptaan dari proyeksi manusia. Tentu berbeda apa yang dikatakan oleh Anselmus mengenai pembuktian Tuhan. Anselmus dikenal dengan pembuktian ontologisnya bahwa Tuhan adalah pengada yang tidak dapat dipikirkan, sesuatu yang lebih besar darinya, sesuatu yang tidak dapat dipikirkan atau lebih besar darinya tentu ada dalam pikiran dan juga ada dalam kenyataan. Kesimpulannya, Tuhan tidak hanya ada dalam pikiran, Tuhan juga ada di luar pikiran, dan Tuhan tidak ada dalam kenyataan, terbukti bahwa Tuhan itu ada. Yang selanjutnya kita kenal dengan ateisme Feuerbach dan problem Theodicea. Pada tahun 1804 dan 1872, Ludwig Feuerbach yang memiliki julukan pelopor ateisme dan dari beliau juga dikenal dengan teorinya yang menentang tentang adanya agama dan keberadaan adanya Tuhan. Ia memiliki pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan itu berasal dari sikap dan keinginan yang kuat dari seorang manusia. Dan menurut Feuerbach juga, dikarenakan manusia itu pada dasarnya adalah mencari suatu keabadian, mendapatkan kebahagiaan, adanya keadilan dan kenyamanan. Oleh karena itu, manusia pun dianggap sebagai objek nyata yang merupakan sesuai dengan keinginan yang tidak lain adalah Tuhan. Selain itu, menurut Feuerbach, Tuhan juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia, dan Tuhan tidak akan ada tetapi hanya ada dalam pemikiran manusia saja untuk memenuhi keinginan manusia itu sendiri. Kemudian, sudut pandang Theodicea sendiri adalah bagaimana cara menjawab pembahasan tentang adanya kejahatan dan penderitaan yang terjadi di dunia ini. Karena pada kenyataannya adalah dengan adanya kejahatan dan penderitaan itu ada, maka menjadi hal yang dipertanyakan dalam eksistensi Tuhan yang maha baik, maha kuasa, dan maha mengetahui serta maha adil. Permasalahan tentang kejahatan yang terjadi di bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu malum morale dan malum psikum seperti yang sudah dijelaskan di vlog sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu argumen Leibniz tentang salah satu pemikirannya mengenai substansi. Menurutnya ada banyak substansi yang disebut dengan monad atau penyusunan alam semesta. Setiap monad berbeda dari satu dan yang lainnya. Keburukan dan kejahatan dalam pandangan Leibniz membedakan dalam 3 jenis kejahatan, yaitu kejahatan moral, kejahatan fisik, dan kejahatan metafisis. Dalam pandangan Leibniz, bahwa tendensi kebenaran filsafat harus sesuai dengan kebenaran teologi, baik akal maupun iman yang diberikan oleh Tuhan. Maka tidak mungkin ada pertentangan dengan iman. Tetapi kalau iman mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan maha kuasa, dan kalau akal manusia melihat kenyataan kejahatan dan bahwa orang baik sering celaka, menurut Leibniz tidak akan ada makhluk lain bahkan sesama manusia sekalipun yang dapat menentukan maupun mempengaruhi seluruh tindakan spontan manusia, bahkan secara tidak langsung, sebab manusia tidak berhutang keberadaan pada zat-zat ciptaan lainnya. Begitu juga dengan hutang keberadaannya kepada Tuhan. Leibniz memiliki jawaban bahwa
Tuhan tidak benar-benar menciptakan manusia. Dia hanya menemukan esensi manusia di dalam kecerdasannya dan memilih untuk mengaktualisasikan manusia, sebab manusia adalah anggota yang terbaik dari semua dunia yang mungkin ada. Terima kasih.